sih itu perundungan? Perundungan adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau pelecehan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain secara berulang-ulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, dengan tujuan menyakiti atau merendahkan seorang korban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan berarti perilaku mengintimidasi, menyakiti, atau mempermalukan orang lain yang biasanya dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perundungan. Bentuk perundungan bisa berupa fisik, memukul, ataupun menendang. Berupa verbal bisa mengejek ataupun menghina. Berupa sosial bisa membuat kesenjangan sosial, mengucilkan. Dan yang terakhir berupa cyber, menghina atau mengejek di media sosial. Lalu siapa saja sih yang bisa terkena penyakit sosial? Setiap orang bisa terkena penyakit sosial, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Karena penyakit sosial muncul akibat lingkungan yang buruk, kurangnya pengendalian diri, serta lemahnya nilai moral dan sosial. Namun, yang paling rentan terkena penyakit sosial adalah remaja, karena remaja mudah terpengaruh teman dan belum matang dalam berpikir. Yang kedua, ada orang dewasa. Menghadapi tekanan ekonomi, sosial, atau moral mengakibatkan orang dewasa mudah terkena penyakit sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat dengan lingkungan tidak sehat seperti banyak kriminalitas atau kemiskinan. Yuk, simak dalil perundungan berikut dari surat Al-Hujurat ayat 11 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya ada contoh-contoh perundungan. Apa aja sih contohnya? Perundungan bisa berupa mengejek orang, mengucilkan, atau mempermalukan seseorang di depan orang lain loh. Apa sih cara mengatasi perundungan? Perundungan bisa diatasi dengan 3 cara. Yang pertama, melaporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang agar korban senantiasa merasa aman. Yang kedua, menjauh dari pelaku dan tidak membalas dengan kekerasan. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri dan bergaul dengan teman-teman yang memiliki energi positif. Yang terakhir adalah hikmah dari perundungan. Adalah kita dapat belajar memahami betapa pentingnya menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik. Perundungan menyadarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat, sehingga kita harus berhati-hati dalam bersikap. Dari pengalaman itu, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih empati, sabar, dan kuat dalam menghadapi masalah, serta mendorong untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati.